Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar bersama nih materi matematika fase F kelas 11 yaitu bab 2 tentang lingkaran. Materinya di minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran dan hari ini kita akan belajar tentang sudut yang menghadap busur lingkaran bersama Ibu Pujasari Purnama, guru matematika di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Nah, sebelum belajar, kita ada kesepakatan nih, kesepakatan kelas atau kesepakatan saat menonton video Ibu, yaitu yang pertama ketika kalian dengarkan dengan seksama ya. Terus yang kedua adalah ketika ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Terus yang ketiga adalah ketika ada pertanyaan, silakan bisa tanyakan ke Ibu, baik melalui WhatsApp ataupun mau ketemu Ibu langsung di ruang guru kepada anak-anak Ibu, siswa-siswi Smaga ya. 3 itu aja. Dan pastikan ketika berkomunikasi dengan guru adalah dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Seperti itu. Oke, kita sudah tahu kesepakatan kelas, kita lanjut ke bagian ini. Nah, kenapa sih harus belajar tentang lingkaran? Nah, konsep lingkaran itu memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penentuan posisi geografis dan arsitektur melingkar yang mempercantik dan mempermudah ruang publik. Contohnya seperti taman, bentuknya seperti lingkaran. Begitu juga Bundaran Talawang yang ada di kota kita, yaitu itu berbentuk lingkaran seperti itu. Nah, fungsi lingkaran ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan, seperti untuk mempermudah tadi ruang publik aksesnya. Kemudian dengan memahami konsep lingkaran, kita juga bisa menghitung jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu. Ini adalah manfaat dari belajar lingkaran. Kemudian, yang kedua adalah capaian pembelajaran kita. Apa sih capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Jadi nanti capaian pembelajaran di akhir fase F ini, anak-anak sekalian itu dapat menerapkan teorema tentang lingkaran, menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah, termasuk untuk menentukan nih lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi dengan memahami konsep ataupun teorema dari lingkaran. Dan alur tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran mendalam ini, anak-anak ibu sekalian itu dapat membuktikan dan menerapkan yang namanya teorema. Teoremanya tentang apa saja? Pada bagian ini kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling dari lingkaran dengan sifat mandiri, gotong royong, artinya bekerja sama sama temannya ketika anak-anak ibu sekalian tidak paham, bisa bertanya ke temannya, bisa bertanya ke ibu, dan mampu mengkritisi terhadap hal-hal yang nanti akan ibu bahas pada materi kali ini. Sebelum memulai materi, ibu mau mengingatkan nih tentang unsur-unsur lingkaran. Kalian bisa lihat kan gambar di samping bahwa unsur lingkaran itu ada yang namanya jari-jari, yang mana? Yang dikatakan jari-jari ya anak ibu-ibu sekalian. Nah, yang namanya jari-jari itu adalah yang OA, terus kemudian yang mana lagi? Ya, OE, OB, OD, kemudian yang OC. OC itu termasuk jari-jari bukan? Kira-kira. Nah, yang OC itu bukan jari-jari. Kenapa bukan jari-jari? Karena tidak menghubungkan antara titik pusat ke ujung lingkaran seperti itu. Tapi dia ke tali busur BD. Maka OC itu disebut dengan apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan dari garis yang ditarik dari titik pusat tegak lurus terhadap tali busur, maka itu dikatakan apotema. Kemudian ada yang namanya juring. Nah, juring ini dibatasi oleh dua jari-jari, kemudian
busur lingkaran, itu adalah juring atau biasa kita sebut seperti sepotong pizza seperti itu. Kemudian tembereng. Nah, kalau tembereng ini adalah tali busur yang dibatasi dengan busur lingkaran. Jadi wilayahnya itu dikatakan tembereng. Selain itu juga kalian harus memahami dulu yang namanya segitiga. Segitiga yang mana segitiga ada sudut-sudutnya A, B, C, di mana sudut ya, jumlah seluruh sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dan juga pada segitiga sama kaki, karena panjang sisi kakinya itu sama, maka sudut yang ada di samping kaki segitiga sama kaki itu besarnya juga sama gitu. Ini dulu yang kita ingat. Kemudian ini unsur-unsur lingkaran yang lain. Dalam lingkaran, satu putaran lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Kemudian keliling lingkaran. Nah, mana sih yang dikatakan keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu adalah yang berwarna merah. Jadi ketika seseorang mengelilingi dari bagian tepinya itu, maka itu adalah keliling lingkaran. Kemudian luas lingkaran. Apa sih yang dikatakan luas lingkaran? Luas lingkaran berarti keseluruhan wilayah yang berwarna kuning pada gambar di samping itu adalah luas lingkaran atau luas daerah lingkaran seperti itu. Nah, sekarang dengan konsep-konsep yang tadi yang harus kalian pahami, kita akan belajar yang namanya sudut pusat atau central angle ya. Sudut pusat. Nah, titik sudut pusat itu berada di pusat lingkaran, makanya namanya adalah sudut pusat. Dibentuk oleh dua jari-jari atau R yang berpotongan di pusat lingkaran. Jadi ada dua jari-jari berpotongan di pusat lingkaran. Perhatikan gambar-gambar di samping ini kan ada 4 ya. Ada 4 untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama ini eh, pusat perpotongan dua garisnya itu tidak di pusat lingkaran. Berarti bukan sudut pusat. Yang kedua lagi, yang kedua itu perpotongannya atau lancipnya atau ujung sudutnya itu berada di lintasan lingkarannya. Berarti itu bukan sudut pusat. Nah, yang benar adalah sudut pusat adalah yang AOB di mana ujungnya dari sudut tersebut adalah di titik pusat yaitu pada gambar yang ketiga. Pada gambar yang ketiga ya. Terus sekarang kita ke yang namanya sudut keliling. Nah, sudut keliling. Titik sudut berada di keliling lingkaran, dibentuk dari dua tali busur yang berpotongan di keliling lingkaran. Garis lengkung di depan daerah sudut disebut busur lingkaran. Contohnya yang mana? Kalau gambar yang pertama ini, itu bukan sudut keliling, tapi itu adalah sudut pusat. Kalau yang gambar kedua itu adalah sudut keliling. Yang ketiga juga keliling, yang keempat juga keliling. Jadi intinya sudut keliling itu berada pada keliling lingkaran ujungnya gitu atau perpotongan antara dua tali busur. Nah, selain sudut pusat, sudut keliling, ada juga yang namanya sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut di belakang sudut pusat. Misal nih sudut pusatnya pada gambar ini adalah AOB, maka sudut refleksnya adalah yang di belakangnya, yaitu yang 2X-nya. Itu adalah sudut pusat. Jadi sudut ABC sama dengan setengah dikali sudut refleks AOC gitu. Ini konsepnya ya. Kemudian apa sih perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling? Nah, sudut pusat, titik pusatnya itu berada di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling itu titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Kalau sudut pusat itu dibentuk oleh dua jari-jari, oleh dua jari-jari, oleh dua jari-jari, sedangkan sudut keliling itu dibuat oleh dua tali busur. Yang perpotongannya di mana? Perpotongannya di keliling lingkaran. Sedangkan
sudut pusat itu dibentuk oleh dua jari-jari yang mana pemotongannya itu di pusat lingkaran. Jadi garis lengkung di depan daerah sudut itu disebut busur lingkaran, begitu juga garis lengkung di depan daerah sudut keliling itu juga busur lingkaran. Pembentukan antara sudut pusat dan sudut keliling itu berbeda. Ya, tadi ketika sudut pusat berarti dibentuk oleh dua jari-jari yang saling berpotongan di pusat, sedangkan sudut keliling adalah dua tali busur yang berpotongan di keliling lingkaran. Seperti itu. Ini perbedaannya. Terlihat jelas pada gambarnya ya, mana yang sudut pusat, mana yang sudut keliling. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 4 sifat dari sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama yaitu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Syaratnya adalah jika menghadap busur yang sama. Contoh, ini ada alfa dan ada beta. Alfa adalah sudut keliling dan beta adalah sudut pusat. Sudut alfa dan sudut beta ini sama-sama menghadap busur yang sama. Busur apa nih? Nah, busur yang samanya adalah busur EC. Maka berlaku sifat bahwa beta sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Beta sama dengan 2 kali alfa. Dan alfa sama dengan setengah kali beta. Jadi si sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Ini sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama besar dengan sudutnya. Jadi ketika ada sudut-sudut keliling nih, sini ada B alfa, beta, gamma, itu menghadap busur yang sama, yaitu makanya busur AC, tandanya warna merah itu. Maka besar sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma itu sama-sama nilainya. Sama-sama nilainya. Misalkan nih, kalau misalkan sudut pusatnya yaitu 100, maka alfa itu kan setengah dari sudut pusat. Jadi sudut pusatnya berarti setengah kali 100, maka alfa nilainya 50. Lalu berapa beta dan gamanya? Beta dan gamanya sama, besar sudutnya sama-sama 50. Sama-sama 50 ya. Kemudian lanjut. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Ini contohnya, ada sudut keliling yang menghadap diameter. Diameter adalah suatu garis yang membagi lingkaran sama besar. Maka sudut alfa, beta, dan gamma ini nilainya adalah 90 derajat. Kenapa? Karena sudut kelilingnya itu menghadap diameter. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat yang keempat. Jika dua sudut pusat sama besar, maka busur yang di hadapannya pasti sama besar. Jadi artinya jika ada dua sudut pusat yang sama besar, maka dipastikan busur-busur yang di depannya juga sama besar. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, tadi penjelasan Ibu terkait sudut pusat dan sudut keliling, kemudian ada empat sifat dari sudut pusat dan sudut keliling. Ya, Ibu pesan semangat selalu belajarnya, jaga kesehatan selalu, dan selalu terus bahagia dalam belajarnya. Nah, kali ini Ibu menyisipkan nih 3 soal untuk anak-anak Ibu sekalian berlatih. Soal yang pertama bisa disimak. Berdasarkan gambar berikut, jika sudut ACB 35 derajat, mana sudut ACB? ACB. Maka besar sudut ADB adalah, ingat, ketika sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besarnya gimana? Besarnya, jadi ketika, tadi sifat yang kedua, ketika sudut keliling, jadi ketika ada SKSK, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka nilainya sama. Sehingga ACB itu sebenarnya sama dengan ADB, berarti sama-sama 35 derajat. Mudah bukan? Atau masih ada yang bingung nih?
Kemudian, jadi jawabannya apa nih yang untuk soal nomor satu? Ya, jawaban yang benar adalah 35 derajat. Kemudian bukan sifat, soal yang kedua. Soal yang kedua, berdasarkan gambar berikut, besar sudut POQ adalah 86 derajat. POQ ini sudut pusat atau sudut keliling? Apa ya? Ini POQ adalah sudut pusat. Lalu PSQ. PSQ sudut apa? Karena ujungnya ada di keliling lingkaran, berarti sudut keliling. Nah, karena dia ini sudut keliling dan ada sudut pusat, maka sudut keliling, sudut PSQ ini sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti setengah dari POQ. Setengahnya dari 86. Berapa setengahnya dari 86? Yaitu 43 derajat. Benar sekali. Yes, sudah bisa. Lanjut nggak nih soal yang ketiga? Coba lagi soal yang ketiga. Berdasarkan gambar berikut, besar sudut AOC. AOC itu sudut apa? Benar sekali, sudut pusat. Dari keempat sudut di bawah ini, manakah yang besar sudutnya bukan 40 derajat? Mana yang bukan 40 derajat? Dipastikan sudut F, sudut E, dan sudut D itu adalah sudut keliling. Ya. Dan ketika dia menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Maka bisa dipastikan F, E, dan D itu besarnya 40 derajat. Yang bukan yang mana ya? Yang bukan yang mana kita cek? Yang A, F, C itu 40 derajat ya. Kemudian 40 derajat dapat dari mana, Bu? Dapat dari separohnya dari AOC. Karena AFC itu sudut keliling, maka sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Dan sudut pusatnya 80, berarti setengah dari 80 yaitu 40. Berarti sudut AFC 40. Terus sudut AEC juga 40. Sudut ADC juga 40. Oh, yang berbeda ini nih, sudut ABD. Ya, karena nggak menghadap busur yang sama. Jadi secara otomatis yang bukan 40 derajat adalah sudut ABD. Bagaimana belajar kali ini? Apakah dapat dipahami atau lumayan jadi pusing? Jadi kalau misalkan anak-anak ibu pusing, alhamdulillah. Artinya kan belajar dan memikirkan tadi penjelasan ibu. Jadi kalau misalkan ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan di kelas saat ibu masuk, ataupun bisa bertanya ke ruang guru, temuin ibu Puja. Ya, seperti itu. Demikian penjelasan ibu terkait sudut pusat dan sudut keliling. Ya, sampai ketemu di materi pembelajaran lainnya. Nah, semangat belajarnya, sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.